sabu made in negeri jiran dengan kualitas nomor 1. Kanit 4 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Kompol Fandi Ariska, menjelaskan modus yang dilakukan jaringan narkotika internasional ini. Modus operandi yang digunakan, mereka menyelundupkan sabu dengan menggunakan paket yang berisi 800 buah mangkuk. Mangkuk ini didesain khusus, di mana bisa dilihat ada 2 buah mangkuk yang disatukan. Disatukan ini aslinya rapat, bagian pinggirnya ini rapat, sehingga secara kasat mata jika dilihat ini seperti layaknya mangkuk aluminium biasa. Mangkuk aluminium biasa yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah rongga, yang di setiap mangkuk itu terdapat aluminium foil. Yang di dalam aluminium foil ini apabila setelah kita cek pada saat penangkapan, pasca penangkapan, di dalamnya terdapat masing-masing 1 buah plastik yang berisi narkotika jenis sabu. Dengan total sekitar setiap plastik itu total beratnya sekitar 15 gram. Dan inilah alur komunikasi jaringan sabu internasional saat menyelundupkan 12 kg sabu ke Mataram, Nusa Tenggara Barat. Produsen sabu di Malaysia menghubungi Jumadil. Jumadil kemudian menghubungi Supriyadi untuk memberikan order mengambil paket. Supriyadi kemudian mengajak Mawardi untuk mengambil paket sabu yang dikirim. Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Danang Setio Pambudi menjelaskan peran dari masing-masing tersangka. Tersangka kan ada 3 orang yang kita amankan, 2 orang dahulu di NTB. Jadi 2 orang ini tugasnya adalah menerima paket, kemudian dia akan menerima arahan dari pengendalinya. Nanti barang itu nanti ditaruh di mana, kemudian disebarkan kemana. Untuk yang 1 orang yang pengendali yang ada di Batam, nah ini tugasnya dia yang mengendalikan pengiriman dari Malaysia sesuai dengan tujuan. Kemudian dia yang mencari 2 orang ini, dia menyiapkan nomor handphone yang untuk komunikasi, alamat juga sama, alamat yang dikamuflasekan, yang disamarkan. Terus kemudian tugasnya dia untuk meyakinkan 2 orang yang kita tangkap ini bahwa dia yang akan menerima dan dia nanti akan menerima imbalan berupa uang. Dari awal kurang lebih sekitar 1 minggu dari awal kita datang ke Bandara Soekarno-Hatta dengan teman-teman dari Bea Cukai. Kita cek barang paket itu, kemudian kita lab, terus kemudian kita kontrol delivery sesuai dengan alamat tujuan. Yang jelas kita mengikuti alurnya ini. Menurut Danang, Subdirektorat yang dipimpinnya masih terus melakukan pengembangan kasus ini. Yang untuk yang 3 orang ini kita proses secara hukum. Berkasnya akan kita sampaikan nanti ke Jaksa Penuntut Umum, kita koordinasikan lebih lanjut. Yang jelas masih ada, ini kan jaringan yang belum selesai. Kita akan pantau terus sampai nanti ke titik akhirnya. Udah, kamu ambil paket itu, mau hati-hati, lihat kiri kanan dulu. Saya iayakan aja. Mereka kelabui petugas dengan cara sabu disembunyikan ke dalam sejenis mangkok yang terbuat dari aluminium. Iming-iming yang dijanjikan para sindikat itu luar biasa. Uang menghilangkan rasa takut. Sindikat sabu Selangor Lombok berhasil dibongkar kepolisian. Barang haram sabu dengan bobot 12 kg lebih dikirim melalui jasa ekspedisi. Untuk mengelabui kepolisian dan bea cukai, sabu disisipkan ke dalam 800 buah mangkok stainless steel. Terbongkarnya penyelundupan sabu ini berawal dari kecurigaan petugas bea dan cukai Bandara Soekarno-Hatta. Dipepetin, dipres.
Sebuah paket kargo yang dicurigai mengandung zat metapetamin diamankan petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Paket asal Selangor, Malaysia ini kemudian dibuka paksa oleh petugas. Dari hasil pembongkaran satu buah mangkuk, Bea dan Cukai menemukan satu paket sabu seberat 15 gram. Pertama ini memang berawal dari ada barang kiriman yang berasal dari Selangor, Malaysia, menggunakan nama pengirim sebuah perusahaan di Selangor, Malaysia, tertanggal 11 Mei 2023. Sampai di Bandara Soekarno-Hatta tanggal 13 Mei 2023, di mana di situ diberitahukan sebagai cooking utensil. Menurut Zaki, mangkuk yang dikemas merupakan hasil buatan industri rumahan. Kita melihat ya, mengidentifikasi mangkuk yang ada ini ya, ada dua lapisan. Ini pabrikasi produk pabrikasi home industry. Sindikat sabu internasional ini juga menggunakan perusahaan fiktif untuk melancarkan bisnis haramnya. Kami juga di awal sudah melakukan analisa di awal ya, memang kami indikasikan bahwa perusahaan menggunakan perusahaan yang fiktif di Selangor, Malaysia. Dan ini tidak pernah ada nama perusahaan tersebut begitu ya, sehingga memang menciptakan awalnya sistem pengawasan kami menjadi alert seperti itu. Bea Cukai Bandara Suta kemudian melakukan joint operation dengan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan Polda Nusa Tenggara Barat untuk membongkar sindikat narkoba Malaysia Indonesia ini. Ya, di sana dalam beberapa hari tim berhasil mengungkap penerima barang tersebut. Ya, dalam hal ini ada 2 orang pelaku yang menerima barang yang berasal dari Malaysia ini. Yang pada akhirnya tim dari joint investigasi ini ya bisa mendeteksi bahwa pengendalinya adalah seorang warga binaan di Batam. Jaringan sindikat narkoba internasional seolah-olah tidak pernah berhenti membujuk warga lokal untuk terlibat dalam roda bisnis haram bernama narkoba. Menurut Ketua Umum Garda Mencegah dan Mengobati, Arman Depari, iming-iming uang membuat kurir sabu mau terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Uang menghilangkan rasa takut, sehingga apapun mereka lakukan, mereka mau saja disuruh, mau saja melakukan hal-hal yang melanggar hukum terkait dengan narkoba. Yang penting saya dapat duit. Mengungkap jaringan narkotika atau narkoba adalah prestasi, tetapi menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba suatu kehormatan.